Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di Church Online maupun yang ada di YouTube. Di dalam ibadah online yang diadakan oleh GSCA CWS Kelapa Gading. Kita bersyukur dengan pertolongan, kasih karunia, dan pemeliharaan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan hati Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Pada hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Budi Setiawan. Biarlah kita membuka hati kita, ditaburi oleh firman Tuhan, dan biarlah kuasa firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita, menyadarkan kita apa yang terpenting di dalam hidup ini. Kita juga mempersiapkan hati kita pada saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan bertatah di atas puji-pujian umat-Nya. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa supaya Engkau akan memberkati hati kami. Engkau akan memberkati dimanapun kami berada pada saat ini. Kami berdoa supaya sesuatu yang baru terjadi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa walaupun melalui online, kami dapat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, merasakan jamahan Tuhan. Dan kami berdoa juga supaya di dalam keadaan yang seperti sekarang ini, kami tetap belajar untuk memikirkan orang lain. Kami tetap belajar untuk membatasi kenyamanan kami Tuhan, supaya kami siap berubah jika keadaan ke depannya akan berubah. Engkau yang menolong kami Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, hamba-hamba Tuhan, famili kami, keluarga kami, teman-teman kami yang terpapar, yang sedang sakit. Kami berdoa Tuhan, curahkanlah hujan kesembuhan ilahi atas Indonesia, atas kota ini, atas bangsa ini Tuhan, atas bumi ini. Biarlah bumi ini akan penuh dengan pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless. Haleluya, terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan untuk kita bersuka cita di dalamnya. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami boleh bersyukur dan bersuka cita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan bersama-sama. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur,
dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami bersyukur, haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Of all days, you're so highly exalted, glorious from heaven above. And humbly you came to the earth you've created, all for our sake became poor. So here I am to worship, here
You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Allah, dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan tentu saja saudara-saudara, kita tidak boleh lupa bahwa kita harus berdoa terus untuk bangsa negara kita. Kita berdoa juga untuk kesembuhan mereka yang sakit, dan supaya Injil tetap diberitakan di muka bumi ini. Apapun keadaannya, pandemi ini tidak bisa menggoncangkan surga. Injil akan tetap diberitakan. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan akan terus menuntun para pemimpin bangsa kami untuk memutuskan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan persoalan global yang akan diatasi bersama-sama dari berbagai negara. Kami berdoa supaya kerjasama yang baik Tuhan akan terjadi, dan melalui semua kerjasama itu maka persoalan yang sangat pelik yaitu pandemi yang bersifat global ini dapat diatasi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, terpapar, kami berdoa supaya mereka dijamah Tuhan dan disembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang memiliki problem penyakit bawaan yang dikhawatirkan akan tidak teramati dan tidak terobati secara jadwal yang baik. Kami berdoa supaya Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kami dan menolong anak-anak-Mu. Bapak, kami juga berdoa supaya Engkau akan menuntun supaya Injil akan tetap diberitakan dalam situasi apapun, sebab kerajaan sorga tidak tergoncangkan. Yesus yang adalah keselamatan satu-satunya bagi umat manusia. Kami berdoa Tuhan supaya nama Yesus akan makin disebarluaskan pada masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami dan juga firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pokok pikiran yang menurut hemat saya mesti ada di dalam hati kita semua, mungkin dalam bentuk pertanyaan juga. Begini saudara-saudara, saya mulai dengan sebuah kisah dari negeri 1001 malam. Karena cerita hikmat dari tempat tersebut, saudara-saudara, sangat menarik. Memang kisah dari orang-orang seperti orang-orang yang dianggap berhikmat pada masa lalu, yang disebut dengan kisah Nasaruddin Hoya, adalah kisah-kisah yang sangat mengandung pelajaran-pelajaran yang sangat menarik. Dan itu bisa diterapkan di dalam berbagai agama oleh karena prinsipnya adalah hikmat yang mengandung arti dan juga pelajaran yang bisa dikenakan kepada setiap orang. Nah, satu kali ada seorang pemuda yang baru saja mewarisi kekayaan orang tuanya. Dan ia langsung menjadi terkenal sebagai orang kaya, dan banyak orang yang menjadi kawannya. Biasa begitu ya, kalau orang lagi banyak uang, itu banyak orang yang datang di sekeliling dia. Nah, orang kan bilang ada gula, ada semut, ya. Kira-kira gambarannya begitu. Nah, namun karena ia tidak cakap mengelola, agak mirip ceritanya dengan anak yang bungsu di dalam perjanjian baru, saudara-saudara. Tetapi kisah yang satu ini datang sekali lagi dari negeri 1001 malam. Jadi saudara-saudara, di dalam gambaran tersebut, pemuda ini yang salah kelola keuangannya, lalu habis seluruh uangnya itu. Dan akibatnya maka teman-temannya itu mulai meninggalkan dia satu persatu. Lama-lama semua menjauhi dia.
Nah, ketika ia benar-benar miskin, sudah jadi sebatang kara, lalu ia mendatangi orang yang berhikmat atau guru yang berhikmat dengan maksud untuk mendapatkan semacam tuntunan lah. Kira-kira apa yang harus dilakukan dalam keadaan ini? Dan memang biasa pada masa itu, saya kira di setiap suku bangsa selalu dikenal ada guru-guru yang berhikmat yang bisa menjadi penuntun bagi masyarakat yang membutuhkan arahan pada waktu-waktu tertentu. Jadi pemuda ini datang kepada seorang yang dianggap tua dan berhikmat, dan dia bertanya, ya begini, uang saya sudah habis Pak, dan kawan-kawan saya itu meninggalkan saya. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan? Nah, dia memohon agar petunjuk diberikan. Lalu orang berhikmat itu kemudian berkata begini, oh jangan khawatir, segalanya itu akan normal kembali. Tunggu saja beberapa hari, kamu akan kembali tenang dan bahagia. Nah, pemuda itu mendengarkan kata-kata itu seperti kalau di dalam konteks kita itu seperti nubuat profetik begitu ya. Langsung dia berkata, wah kalau begitu segalanya akan normal lagi dan saya akan menjadi kaya lagi. Nah saudara-saudara, lalu guru yang berhikmat ini berkata, tunggu dulu, bukan begitu maksud saya. Kamu salah tafsir. Maksud saya adalah di dalam waktu yang tidak terlalu lama, kamu akan menjadi terbiasa sebagai orang miskin dan tidak mempunyai teman. Jadi kamu akan terbiasa dengan situasi itu. Nah saudara-saudara, saya pikir bahwa banyak orang sekarang ini yang mengharapkan keadaan itu akan menjadi seperti dulu lagi. Ya, keadaan kita akan normal seperti dulu lagi. Nah mungkin saja itu tidak akan terjadi. Segala sesuatunya akan berbeda sebab pandemi ini saudara-saudara mengubahkan ya perilaku masyarakat, merubah tata nilai yang biasa kita pegang. Contohnya saudara-saudara yang paling mudah adalah kalau saudara-saudara melihat kebiasaan kita pada waktu lalu, aduh kalau ada family kita, teman kita yang tidak mengunjungi kita sudah 1 tahun, mungkin kita akan berkata begini, sombongnya dia ya, gak pernah mau mampir ke rumah. Tetapi di dalam pandemi ini saudara-saudara tahu bahwa untuk mengundang orang ke rumah kita sekarang ini kita pikir panjang. Nah setelah 1 tahun 8 bulan kita melewati waktu pandemi ini, masihkah saudara-saudara berpikir untuk mudah mengundang orang ke rumah atau sekarang kalau orang mau diundang ke rumah saudara pikir panjang. Nah pandemi ini telah mengubah kebiasaan kita dan kebiasaan kita ke depan itu saudara-saudara betul-betul dipengaruhi oleh apa yang telah terjadi di dalam waktu-waktu ini. Segala kebiasaan-kebiasaan kita saudara-saudara sudah sangat berbeda sekali. Kesadaran kesehatan yang tinggi, lalu bagaimana kita investasi waktu ya yang disebut dengan bersama-sama dengan orang. Bayangkan loh kalau ada orang yang betul-betul dikuasai oleh ketakutan, melihat orang datang di depan rumah saja mungkin sudah dak-dikduk atau barangkali sudah langsung dia akan berkata, apakah kamu ada demam atau enggak? Atau barangkali kalau dapat barang, saudara-saudara mungkin seperti kebiasaan dianggap normal sekarang saudara-saudara yaitu kita semprot ya. Bahkan kita semprot di depan orangnya saudara-saudara. Seolah-olah yang datang atau barang yang datang itu adalah sesuatu yang mengandung penyakit yang berat. Nah memang precaution itu penting tetapi kadang-kadang sudah tidak mengenal batas lagi. Ya, kadang-kadang kita harus tetap menjaga supaya di dalam tindakan precaution itu tetap masuk akal saudara-saudara. Dan apa salahnya barangkali menunggu orangnya untuk pergi dulu sebelum saudara semprot, supaya orang tidak tersinggung. Ya bagaimanapun juga setiap orang yang membawa barang kepada orang lain, motifnya macam-macam, hanya sekedar mengantar atau barangkali saudara-saudara mengantar sendiri ya dengan maksud baik ya, tetapi bisa kalau itu dilihat langsung ya oleh si pembawa barangnya, apalagi kalau maksud saya dibawa langsung, saudara-saudara perasaannya tentu nggak enak ya. Saudara-saudara, semoga kita tidak akan sampai terlalu paranoid seperti itu ya. Karena hidup harus kembali
dalam pengertian walaupun tidak senormal dulu, tetapi paling tidak saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu adalah tindakan yang masuk akal. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang mengkhawatirkan para pemuka agama ya dari semua kalangan agama. Ya, mengapa saudara-saudara? Oleh karena apa yang saya akan katakan ini memang berbeda secara radikal dari apa yang biasanya diajarkan. Terutama saudara-saudara di kalangan kita sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang percaya. Nah, orang-orang Kristen, orang-orang percaya dilatih saudara-saudara di dalam kebersamaan, ya bergabung bersama-sama, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tetapi belakangan semua ini saudara-saudara sudah menjadi berantakan, ya. Sehingga setiap kita berkonsentrasi di rumah kita, bersama-sama sendirian. Bahkan saudara-saudara kalau kita naik mobil, sangat kita pikir matang-matang kita siapa yang akan ada di mobil kita, ya. Saya juga akan mewaspadai orang-orang yang akan mungkin berkata, bolehkah saya bergabung dengan Anda? Mungkin saya akan tes antigen dulu, ya, sebab kita tidak mau risiko. Nah, tetapi saudara-saudara pada dasarnya kita ini sudah berada di dalam situasi yang mengubah kebiasaan-kebiasaan. Dalam beberapa hal itu baik, ya, oleh karena kesadaran kesehatan itu tinggi, tetapi di dalam hal-hal yang lainnya sangat berbeda dari apa yang biasa diajarkan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, ya, atau secara Kristiani. Nah, misalnya begini saudara-saudara, ya, pikiran tentang yang pertama ini yang boleh saya share kepada saudara-saudara semua, yaitu pikiran bahwa ya persoalan ini sudah terlalu besar, ya. Nah, karena persoalan terlalu besar, saya itu nggak bisa bantu apa-apa. Atau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu kita tidak perlu merasa bersalah di dalam pikiran ini, saudara-saudara, karena memang persoalan ini padahal persoalan besar yang dunia tidak bisa selesaikan, negara tidak bisa selesaikan, apalagi sumbangsi kita apa yang bisa kita lakukan. Saya nggak bisa lakukan apa-apa untuk semua persoalan ini. Nah, pikiran yang kedua, saudara-saudara, yang berbeda daripada apa yang biasa diajarkan di dalam rumah Tuhan. Walaupun orang lain mungkin akan mengatakan juga di agama-agama lain juga diajarkan saudara-saudara. Tetapi secara khusus spesifik, karena simbol yang kita miliki adalah pengorbanan Kristus. Yang kedua ini saudara-saudara, kita bisa berkata dan punya pikiran begini. Sepanjang saya sudah aman, ya, sepanjang saya sudah aman, untuk apa lagi merepotkan diri memikirkan tentang orang lain. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, yang menjadi perhatian dari banyak orang dan juga concern dari banyak hamba Tuhan adalah tentang kalau nanti keadaan terbuka kembali, segala sesuatu kelihatan mulai ke arah kenormalan baru, ya, karena ke arah kenormalan yang normal biasa itu mungkin tidak akan terjadi. Tapi saudara-saudara kita ke arah kenormalan baru. Nah, mungkin kita akan berkata, waduh kalau sudah terlalu nyaman sekarang ini yang saya rasakan pada masa ini, ya, kita tidak perlu datang ke gereja, ya, untuk bergereja pada hari Minggu on Sunday, maka cukup bangun dari tidur, ya, bangkit dari tempat tidur, lalu kemudian sambil ngopi, pakai celana pendek, mungkin pakai baju tidur, saudara-saudara, lalu saudara buka HP saudara dan ikut kebaktian, ya, dan begitu nyaman. Nah kalau sudah begitu nyaman, mengapa kita mesti susah-susah lagi nanti datang ke gereja pada waktu tertentu, jamnya ditentukan. Lalu kita mengeluarkan mobil kita, repot, ya, karena harus rapi-rapi lagi dan seterusnya. Saudara-saudara, akan ada sesuatu yang mungkin menghambat hati kita dan mengatakan bahwa lebih enak yang sekarang. Ya, dan saudara-saudara, kalau kita bilang lebih enak yang sekarang, nah inilah yang disebut oleh banyak hamba Tuhan sebagai kenyamanan yang begitu tinggi, ya, akhirnya kita menjadi memiliki convenience mentality. Jadi mentalitas kenyamanan. Nah, mentalitas kenyamanan ini akan membuat orang-orang akan memilih yang sangat praktis, ya, karena memang saudara-saudara bayangin nih, begitu praktisnya, begitu efisiennya. Nah, saudara-saudara, mengapa saya katakan efisien? Itu begini, saudara-saudara bisa menyelesaikan sebuah acara, ya, acara yang biasanya mungkin untuk berpikir setelah kebaktian saudara mau kemana, saudara merancangnya cukup susah gitu, mendiskusikannya dengan keluarga saudara cukup susah. Karena setiap orang punya keinginan, tetapi dengan
stay home, stay at home, maka saudara-saudara akan temukan bahwa selesai dari acara kebaktian yang kita lihat, saksikan secara online, saudara sudah selesai dengan semua itu, saudara bisa berdiskusi, ayo sekarang kita mau kemana? Dan saudara-saudara, begitu efisiennya, begitu efektifnya rasanya saudara-saudara. Karena apa? Akhirnya kebaktian-kebaktian itu akan berada di rumah-rumah dan tidak ada alasan orang tidak bisa ikut kebaktian. Ya, kita berdoa saudara-saudara agar melalui pandemi ini memang secara online akan membuat anak-anak Tuhan makin rajin untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian. Ya, saudara-saudara, kita mengikuti doa, kita mengikuti pelajaran rohani, kita mengikuti seminar, kita mengikuti kebaktian, semua secara online. Jadi memang boleh kita bilang bahwa semua telah berlangsung secara efektif. Nah, saudara-saudara, kalau kita bilang ekonomis, ada nggak unsur ekonomisnya? Memang, ya saudara nggak perlu bayar parkir lagi, saudara nggak perlu keluarkan biaya bensin. Nah, saudara-saudara, untuk melawan yang saya katakan kenyamanannya, kemudahannya, efektifnya, efisiennya, saudara lihat betapa susahnya nanti kalau kita waktu untuk berkumpul kembali sudah tiba, dibuka kembali dan semua keadaan sudah lebih normal. Apakah saudara-saudara dan saya akan memiliki semangat lagi untuk datang ke rumah Tuhan berkumpul bersama-sama? Ataukah kita akan berkata, tunggu dulu ya, rasanya masih enak kita ikut kebaktian secara online. Ya, karena apa? Karena nyaman sekali saudara-saudara. Saya kira hal-hal ini menjadi perhatian dari banyak orang, saudara-saudara, terutama para hamba Tuhan yang memikirkan, ya, blocking ini harus kita hadapi dengan sebuah cara. Bagaimana caranya? Nah, percayalah saudara-saudara bahwa tentu saja tidak ada satupun di antara para hamba Tuhan itu yang menyangkali proses yang kita lalui di pandemi ini mengandung panggilan kepada para hamba Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatunya dan menjadikannya lebih efisien. Ya, mengenai waktu pertemuan, saudara lihat sekarang, ya, di dalam acara-acara yang berlangsung secara onsite dibandingkan dengan acara yang secara online, diadakan secara online, kan beda. Ya, yang secara online itu biasanya lebih ringkas, to the point, lalu saudara-saudara kan waktunya sudah maksimal barangkali adalah 60 menit. Ya. Tetapi kalau kita pertemuan-pertemuan onsite barangkali lebih daripada 60 menit. Nah, jadi kalau saudara-saudara dan saya melihatnya, maka pasti akan ada adjustment. Pasti saudara-saudara. Tetapi sekali lagi itu tidak mudah. Karena apa? Karena apa yang akan kita hadapi saudara-saudara ke depannya itu memang sesuatu yang dunia kita akan benar-benar berubah. Nah, mari kita lihat sekarang persoalan dari pikiran yang pertama. Nah, pikiran yang pertama yang sudah saya utarakan kepada saudara-saudara adalah kalau kita berkata bahwa persoalan ini terlalu besar, it's too big for me. Ya, terlalu besar dan saya tidak bisa bantu apa-apa. Siapa saya? Apa yang bisa saya lakukan? Memang saudara-saudara, kalau kita berkata apakah persoalan ini ada sebuah persoalan yang besar, bukan besar lagi saudara-saudara, ini ada persoalan yang sangat besar. Berlangsung secara global. Bayangkan saudara-saudara, dunia bukan hanya negeri kita, ya. Dunia menghadapinya. Nah, kalau sesuatu terjadi, saudara-saudara bayangkan ya, sekarang ini segala sesuatu yang sudah terkoneksi sehingga saudara bisa tahu apa yang terjadi di sana dan memang begitu cepat. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa akhirnya negeri kita, saudara-saudara sekarang ya memang berada di dalam posisi yang menjadi perhatian dunia. Walaupun kita sempat mungkin berharap pada awalnya kita tidak akan mengalami apa yang dialami oleh orang lain. Tetapi sekarang persoalan yang terjadi di sebuah negara bisa terbawa datang ke negeri kita juga. Saudara-saudara, traveling yang begitu tinggi, ya, yang berakibat saudara-saudara, maka apa yang terjadi di sebuah negara tertentu bisa datang kepada kita dalam waktu yang cepat. Dan akhirnya saudara-saudara di seluruh dunia sekarang ini berlangsung secara global. Ya. Dalam 18 bulan ini, saudara-saudara dan saya mengerti bahwa tidak ada satupun negara yang berani berbicara lagi tentang perbaikan ekonomi pada masa pandemi. Saudara-saudara, sebab semua negara akhirnya
berusaha untuk menjaga keselamatan rakyatnya lebih dahulu. Ya. Tidak ada negara yang kemudian berani dengan secara gegabah berbicara tentang kemampuan ekonomi atau menjaga kemampuan ekonomi pada masa pandemi ini. Pada akhirnya kita lihat bahwa pilihan dibuat dan kemudian banyak negara yang dengan terang-terangan ya memilih untuk mengutamakan keselamatan rakyat, penduduk ya dibanding dengan perhitungan-perhitungan ekonominya. Nah, tetapi memang setiap negara itu berbeda, saudara-saudara. Kita menyadari bahwa setiap negara itu berbeda, demikian juga dengan negara kita. Tetapi kita berdoa supaya hikmat Tuhan akan diberikan kepada para pemimpin negara, supaya bisa membuat pilihan-pilihan yang baik. Saudara-saudara, kita akhirnya seperti Yesus yang satu kali berkata, saudara-saudara, di dalam Matius 16 ayat 26. Memang ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, maksud saya saudara-saudara, apa yang kita utamakan, apa yang kita dahulukan, apa yang menjadi prioritas kita, menggambarkan seberapa penting hidup itu dibandingkan dengan harta benda. Nah, kalau di dalam keluarga, saudara-saudara kita pilih mana? Ya, saudara pilih mana? Kita pilih kerukunan atau kekayaan, kesehatan atau kekayaan, ya karena pilihan itu akan sangat menentukan investasi waktu kita dan juga cara kita mengejar itu. Dan saudara-saudara, apakah kita pilih keutuhan, ya ataukah kesenangan dan kenyamanan sendiri? Mana yang kita pilih? Kalau kita pilih kenyamanan sendiri, maka kita bisa membuat keputusan yang bisa memporak-porandakan sebuah rumah tangga, saudara-saudara, demi kenyamanan. Tetapi kalau kita berbicara tentang keutuhan, kita bicara tentang rencana Tuhan, kita bicara tentang proses pembentukan Tuhan, maka tidak akan semudah orang yang membuat keputusan-keputusan yang sangat radikal yang mengorbankan keutuhan sebuah keluarga. Saudara-saudara, kita anak-anak Tuhan dilatih untuk membuat keputusan dengan pertimbangan yang lebih besar daripada sekedar pertimbangan diri sendiri. Nah, sekali lagi bukan hanya soal skalanya yang global yang bikin kita merasa tidak berdaya. Semua orang mengalami, seluruh dunia mengalami. Mana ada negara yang tidak mengalami dan tidak mempertimbangkan soal pandemi ini, saudara-saudara. Kalau sebagian besar daripada negara punya masalah dalam hal pandemi ini, maka tidak akan ada bisnis yang berjalan dengan baik, saudara-saudara. Semua tertahan. Dan bukan hanya berlangsung secara global dan berlangsung secara dunia, skala dunia. Tetapi saudara-saudara, dampaknya juga yang begitu hebat. Ya. Dan dampak yang saya maksudkan adalah belum pernah saudara-saudara peradaban kita itu merasakan ketika bencana global yang terjadi secara global itu kemudian ditopang dan dimeriahkan oleh kemudahan informatika. Sehingga saudara-saudara bisa lihat dampaknya terhadap mental emosi orang begitu hebat. Ya, banjir informasi, banjir hoax juga, ya apa saja diterima, ya bahkan kadang-kadang kalau orang mengatakan atau mungkin istri saya akan berkata, coba kamu lihat yang ini. Saudara-saudara, saya bilang, itu hoax atau bukan? Karena kalau hanya hoax, untuk apa saya harus menghabiskan waktu melihat video klip yang dikirimkan oleh orang, ya atau mungkin ucapan orang yang perlu didengarkan dan seterusnya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita sudah mulai sangat selektif sekali karena banjir informasi, banjir hoax, banjir petunjuk, saudara-saudara, luar biasa. Nah, kita tetap butuh tombol praktis sampai sekarang ini, saudara-saudara. Terlepas dari semua yang kita terima begitu banyak, ya. Wah, begini nih, petunjuknya begini, rumah sakit yang begini, langkah-langkahnya begini. Tetap aja pada waktu kita tahu anggota keluarga kita atau kita kemudian terpapar dengan COVID-19, saudara-saudara, kita gugup. Dan setelah gugup, kita ambil cara yang paling gampang. Yaitu apa? Kita call teman kita call sahabat kita call barangkali pendeta. Mengapa? Kita cari jalan yang paling gampang
Kita butuh tombol memecahkan masalah kita secara praktis untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan setelah ini. Nah, saudara-saudara, banjir informasi itu akhirnya hanya memenuhi HP kita, tapi belum tentu itu efektif untuk kita. Karena setelah itu terjadi, saudara akan tahu bahwa siapa yang kita hubungi, ya, siapa yang kita cari. Apakah kita akan mencari yang seperti yang dikatakan orang di dalam berita-berita yang masuk itu, atau mungkin saudara cari teman, keluarga, atau hamba Tuhan yang bisa membantu. Nah, dampak terhadap emosi kita itu luar biasa. Banyak saudara-saudara yang merasa bahwa menjadi sangat tertekan sekali. Ya, saya kira kalau ada orang yang mengatakan bahwa tidak tertekan, tidak terpengaruh dengan berita pandemi, saya kira itu nggak mungkin, saudara-saudara. Semua kita terdampak, semua kita terkena akibat dari pemberitaan yang luar biasa banjir informasi. Dan kita merasa mudah, jadi kita merasa mudah gugup dan khawatir, ya. Dalam konteks atau dalam keadaan-keadaan seperti begini, saudara-saudara, kadang-kadang kita menjadi menjadi sensitif. Ya, meningkatnya kekhawatiran, meningkatnya kegugupan kita, saudara-saudara, jangan sampai ya. Kalau sebelum kita kena apa-apa mungkin kita begitu waspada, tetapi begitu kita kena, saudara-saudara, kegugupan itu kemudian menghinggapi kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, saya bersyukur pada Tuhan, saudara-saudara, untuk situasi kita sekarang ini, kondisi kita doakan supaya vaksinasi akan berjalan dengan baik. Karena sampai hari ini belum ada cara yang lebih baik daripada vaksinasi. Saudara hindarin bagaimanapun juga, menurut hemat kami, bahwa satu kali semua kita akan pernah mengalami positif. Mengapa? Oleh karena saudara-saudara keterpaparannya akan menjadi sangat tinggi, ya, menjadi semakin menular. Tetapi juga salah satu kebaikan daripada penyakit yang menjadi begitu gampang menular, kalau dia bisa tertangani dengan baik, maka bobotnya menjadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman kita, bahwa itu akan menjadi seperti flu biasa, ya. Dan saudara-saudara, untuk yang sekarang ini problemnya adalah sudah vaksin atau belum. Nah, saudara-saudara, kalau kita sudah divaksin, kita masih bisa menghadapi keterpaparan itu dengan lebih tenang. Ya, walaupun saya tidak mengatakan bahwa pasti akan dijamin aman, tetapi sebagian besar dari mereka yang terpapar setelah mengalami vaksinasi tidak mencapai atau tidak mengalami keparahan yang tinggi. Nah, saudara-saudara, bukan hanya soal berskala dunia, ya, lalu kemudian dampaknya yang hebat, tapi saudara-saudara memang penanganannya sangat sulit dan butuh kerjasama dunia. Dan untuk pertama kalinya loh, saudara-saudara, kita seperti dipersatukan oleh kepentingan yang sama, ya, musuh yang sama yang harus kita hadapi, mengatasi pandemi. Dan Allah memakai pandemi ini untuk membangunkan kita, ya, bahwa kita ini sudah begitu tersegmentasi, terpisah, saling mempertahankan diri, curiga satu dengan yang lain. Tapi sekarang tiba-tiba, saudara-saudara, kita berhadapan dengan musuh yang bersama, yang harus kita perangin. Ya. Nah, WHO, saudara-saudara, Badan Kesehatan Dunia menyebutkan begini, bahwa 75% dari suntikan vaksin yang telah dilakukan sampai pada hari ini terjadi hanya di 10 negara. Nah, pertanyaannya ada berapa? Ada lebih daripada 200 negara. Nah, kalau itu hanya ada di 10 negara, ya, artinya saudara-saudara bahwa sebagian besar dari konsentrasi pelaksanaan vaksinasi itu terjadi kepada negara-negara yang beruntung, ya, dibanding dengan adanya sejumlah lainnya negara-negara yang tidak terlalu beruntung. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan bukan hak mereka, mereka tidak bisa anggap sebagai suatu hak sampai mereka memperjuangkannya, saudara-saudara. Karena akhirnya orang mulai berbicara, kita tidak bisa memikirkan hanya diri kita sendiri. Kita mesti memikirkan tentang negara-negara lain juga yang belum memiliki kesempatan. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Salah satu problem yang akan terkait, saudara-saudara, kalau terlalu lama sebuah tempat, ya, di mana virus itu beredar luar biasa, maka varian yang akan muncul juga akan lebih ganas. Jadi kalau ini tidak diatasi bersama-sama, Indonesia mengatasinya tetapi negara tetangga tidak mengatasi, atau negara tetangga berusaha mengatasi, kitanya lambat, saudara-saudara, kita akan saling sangat mempengaruhi sekali, ya. Dan saudara-saudara,
kita berdoa supaya Tuhan akan buka jalan sehingga apa yang sedang terjadi di negeri kita akan segera teratasi. Sebab kalau kita baca pengumuman-pengumuman yang terakhir saudara-saudara, seperti WHO mengatakan bahwa jika virus sekali lagi terlalu lama merajalela dan akan muncul, ya bahkan yang saya baca itu adalah bahwa sudah muncul. Dan kalau sudah muncul saudara-saudara, bukankah ini akan bikin pusing kita? Kapan jadwalnya kita bisa jumpa kalau terus-menerus terjadi pergantian varian yang akan membuat halangan-halangan begitu banyak orang untuk berkumpul. Saudara-saudara, tiba-tiba saja kita diingetin nih, ya, bahwa kita ternyata bertanggung jawab di atas keselamatan bangsa lain, di atas keselamatan orang lain. Sekarang ini orang tidak bisa berkata, saudara-saudara, seperti beberapa waktu yang lalu ketika saya punya kesempatan untuk ya bersama dengan keluarga, kemudian sampai di sebuah tempat dan mau beli pisang. Nah, tukang pisangnya kemudian datang mendekati mobil karena saya sebagai supir saya buka di bagian supir. Lalu istri saya dari pinggir berkata, berapa harganya? Terjadilah dialog, dan saya ada di tengah-tengah. Masalahnya adalah bahwa tukang ini dia punya maskernya itu ke bawah. Maka saya dengan segera mengatakan, sorry Pak, maskernya tolong dinaikkan. Oh ya, katanya maaf. Lalu kemudian dia naikkan, nah, baru setelah itu ngomong. Mengapa saudara-saudara? Ya ini dia, yang kadang-kadang kita lupa bahwa kebebasan kita, saudara-saudara, sekarang ini bisa membawa bahaya bagi orang lain. Kita itu diajarin, negara juga bisa begitu terhadap negara lain. Dan saudara-saudara, ini persoalan harus dihadapi bersama-sama. Tidak bisa diatasi sendirian. Harus ada kerjasama. Coba saudara bayangkan. Rumah sakit yang dulu barangkali berurusan sendiri-sendiri. Tetapi tiba-tiba sekarang terhubung satu dengan yang lainnya. Dengan memiliki sebuah sasaran yang sama untuk mengatasi keadaan yang terjadi. Dan saudara-saudara, negara kita, provinsi kita, kecamatan, RT kita menanganinya secara makro. Nah pertanyaannya adalah apakah di level pribadi betul bahwa kita nggak bisa buat apa-apa? Saya kira nggak begitu saudara-saudara. Nah di level kita pribadi pasti ada yang bisa kita lakukan. Misalnya kita saling menjaga, saling ngingetin, ya. Dan saudara-saudara, nah yang paling relevan itu kita mengingatkan orang begini. Yang pertama ini saudara-saudara, kami punya pembantu rumah tangga yang saya berasumsi di dalam keluarga saya oleh karena ini pembantu yang juga bekerja untuk rumah tangga yang lainnya. Hanya kerja di tempat kami hanya 2 jam. Dan satu kali saya bertanya kepadanya dan itu baru saya tanyakan sebulan yang lalu karena berasumsi bahwa dia sudah divaksin. Saya tanya, apakah sudah divaksin? Belum. Nah, saudara-saudara, begitu saya tanya dia belum divaksin, pikiran saya adalah langsung beritahukan kepada istri saya, sebaiknya dia divaksin dulu. Dan saudara-saudara, bukan hanya soal bahwa sebenarnya vaksinasi berguna untuk dia. Ya. Dan saudara-saudara, jadi saya ingatkan bahwa kalau sampai ada apa-apa, maka sulit sekali dalam situasi begini, ya. Dia akan bisa masuk ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi minta agar dia divaksin. Dan saudara-saudara butuh waktu berapa lama sebab mungkin dia tidak yakin bahwa benarkah vaksin itu perlu untuk dia. Dan saudara-saudara akhirnya ketika dia sudah divaksin, beritahukan kepada kami, saya bersyukur pada Tuhan. Paling enggak saudara-saudara, kalau kita bisa ingetin vaksinasi, walaupun sederhana, tetapi di level kita pribadi itu bisa menyelamatkan nyawa orang, saudara-saudara. Mengingatkan soal vaksinasi sudah atau belum. Mengingatkan orang soal pakai masker yang betul. Menghindarkan kerumunan. Dan saudara-saudara, setiap kita berhadapan dengan situasi bukan artinya kita membiarkan terlalu paranoia kalau orang kemudian flu. Ya, tetapi gejala flu tidak enak badan, kita ingatkan agar diwaspadai karena seringkali kita sebut saru begitu ya. Dan dimulai dari situ saudara-saudara imun yang turun dan seterusnya. Dan jalur penanganan di tingkat RT jika orang terpapar, betapa
betapa banyaknya dalam situasi yang seperti ini, pandemi ini, di level kita yang bisa kita lakukan untuk membantu. Saudara-saudara, tidak benar kalau persoalan terlalu besar dan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Justru saudara-saudara, saya lihat sebagai sebuah gereja ya, kalau kita lihat persoalan yang terlalu besar, tentu saja nggak ada sebuah persoalan yang terlalu besar yang membuat kita tidak bisa lakukan apa-apa. Yang pertama, saudara-saudara, tentu saja kita berdoa, betul nggak? Ya, doa sebisa kita, dan itu yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Begini firman Allah. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, saudara-saudara, perhatikan, mereka bersatu hati. Mereka bersatu hati berdoa. Nah, menghadapi sebuah persoalan yang sangat besar, tidak berarti bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam level individual, dalam level gereja, kita bisa, ya saudara-saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa supaya Tuhan akan lakukan sesuatu. Karena persoalannya terlalu besar. Terlalu besar bukan berarti kita menyerah, terlalu besar justru ini waktunya bagi kita untuk menyerahkan kepada Tuhan. Amin ya. Nah, saudara-saudara, yang berikutnya kedua, ya. Kalau ada pikiran di dalam benak kita, saudara-saudara, yang berkata sepanjang saya sudah aman, ya, untuk apa kita merepotkan diri dengan mengkhawatirkan orang lain? Nah, cara pikir ini sangat beda dengan cara pikir mengasihi sesama. Kita berbicara tentang pengorbanan, kita berbicara tentang saling memperhatikan, dan kita berjumpa dengan pikiran sepanjang saya sudah aman, untuk apa saya mesti repot-repot memikirkan orang lain. Bahkan kita mulai mudah terganggu kalau misalnya ada berita-berita. Saudara-saudara, kita kalau bisa nggak denger deh berita mengenai, tapi bagaimana kita mau hindari, saudara-saudara ya. Berita yang masuk itu adalah teman, sahabat kita, keluarga kita yang akhirnya terpapar, bukannya terpapar, ada yang meninggal dunia. Dan saudara-saudara, itu memberikan suasana hati yang sangat berbeda. Mungkin karena kita frustrasi, memikirkan masalahnya sudah sangat besar, nggak kuat membayangkannya, maka kita mulai tidak suka dengan kenyataan. Saudara-saudara, kita mesti berhati-hati. Yang menguasai kita kalau sudah begitu bukan lagi kasih, tetapi saudara-saudara kepentingan diri sendiri. Mengapa? Nah, kalau kita bilang, saudara-saudara, bahwa kita ngapain kita mesti memikirkan persoalan orang terus-menerus, nanti kita stres. Saudara-saudara, betulkah kita terus-menerus memikirkan persoalan orang? Dalam usia 60-70 tahun kita, saudara-saudara, betulkah kita telah memikirkan orang lain begitu banyak? Lalu kita bisa sekarang berkata kita capek memikirkan orang lain? Saya kira tidak, ya. Hanya mungkin karena kita terganggu saja maka kita gusar. Sebab saudara-saudara, hanya sedikit saja kita memikirkan tentang orang lain atau bertindak untuk orang lain, mungkin bisa dihitung. Justru pada masa-masa seperti ini yang tidak terhindarkan, saudara-saudara, kita dilatih oleh Tuhan untuk belajar membiasakan diri. Membiasakan diri, saudara-saudara. Nah, kalau kita bilang bahwa memikirkan orang lain akan menurunkan imun tubuh kita, saudara-saudara, saudara tanya para dokter dan tenaga kesehatan. Apa yang membuat mereka bertahan setelah 18 bulan mengurusi teman, famili kita yang sakit, yang meninggal? Apakah benar bahwa memikirkan orang lain akan membuat tubuh orang rendah imunnya? Walaupun sejumlah dokter itu, saudara-saudara, dan tenaga kesehatan kita itu meninggal dunia, menjadi korban dari COVID-19. Tetapi saudara tahu bahwa mereka menjadi korban bukan karena memikirkan orang lain, saudara-saudara, yang membuat mereka rendah imun mereka, tetapi keletihan, kelelahan karena mereka mau berkorban untuk orang lain. Saudara-saudara, itulah yang saya pikirkan bahwa kalau di dalam firman Tuhan kita bertemu dengan ilustrasi yang Yesus katakan. Ketika satu kali seorang ahli Taurat dia datang kepada Tuhan dan mencobai Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25-37. Seorang ahli Taurat ini datang dan berkata, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Nah, saudara perhatikan bagaimana urutannya itu berubah. Pertanyaan adalah tentang hidup yang kekal, bagaimana cara saya mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian Yesus mengatakan syaratnya tentu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama. Tetapi kemudian turun lagi levelnya menjadi pertanyaan siapakah sesamaku manusia. Dan disinilah kemudian Yesus menceritakan, membuat ilustrasi. Saudara, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, yang melalui orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Nah, saudara-saudara, sampai di sini dulu. Ketika Yesus menceritakan hal ini, saudara-saudara, Yesus menceritakan untuk menjawab pertanyaan orang itu. Ingat ya, fokusnya tetap siapa yang dimaksud dengan sesama manusia. Dan secara umum kalau kita mendengarkan cerita ini langsung memfokuskan kita kepada orang yang terkena bencana dirampok, ya. Biasanya fokus kita ke situ, saudara-saudara, kasihan orang ini dan seterusnya. Dan saudara-saudara, sedangkan pikiran Yesus mungkin beda dalam soal apa yang dia mau tuju dari ilustrasi ini. Dan saudara-saudara, kemudian saya lanjutkan ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu ku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Nah, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Ingat ya, di dalam rangka menjawab pertanyaan siapa sesamaku manusia, dan dia sudah sebut saudara-saudara, ya, dia sudah sebut beberapa orang, ya, imam, lalu kemudian Lewi, dan yang ketiga Samaria, ya. Dan Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Nah, saya clearkan dulu pikiran kita semua pada hari ini bahwa pertanyaan Yesus, saya ulang dan ingat baik-baik saudara-saudara, pertanyaan Yesus adalah bagi orang yang kena rampok itu, yang sedang tergeletak itu, siapakah sesama manusia bagi dia? Dan dengan gampang sekali ahli Taurat ini akan berkata, saudara-saudara, tentu saja orang yang menolong orang ini. Nah, pertanyaannya, mengapa ahli Taurat itu tidak menjawab dengan jelas? Karena ilustrasinya sudah disebutkan oleh Yesus. Imam, Lewi, Samaria. Tetapi untuk menyebut kata Samaria dari lidah seorang ahli Taurat, saudara-saudara, sangat sulit sekali. Itu sebabnya saya katakan bahwa fokus daripada Yesus soal sesama manusia itu adalah untuk menyadarkan dia tentang siapakah yang seharusnya menjadi perhatian kamu. Dan saudara-saudara, orang yang harusnya menjadi perhatian kamu, yang harus kamu perlakukan baik, dengan pikiran tanpa prejudis, itu adalah orang Samaria. Tetapi untuk menyebut Samaria saja itu sudah keberatan bagi orang yang ahli Taurat ini. Sekali lagi fokusnya bukan soal orang yang kena bencana atau dirampok itu. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau saya tanya kepada saudara-saudara semua, bagi orang yang sedang tergeletak di tempat tidur ICU rumah sakit, siapakah sesama manusia bagi dia? Jawab saudara-saudara. Saudara akan menjawab perawat, dokter. Tanpa memperdulikan agama mereka, perawat, dokter. Bagi orang yang sedang tergeletak di rumah sakit, siapakah sesama manusia? Saudara-saudara, bisakah kita memikirkan, mendoakan untuk betul-betul, atau jangan-jangan kita ini menjadi bagian juga bikin susah kehidupan mereka, membuat mereka terpapar bahaya dengan cara memaparkan diri kita secara gegabah. Saudara-saudara, kita usahakan ya, ada orang yang banyak kejadian-kejadian di mana orang tidak sangka kita terpapar secara tidak sengaja, akhirnya kita harus dirawat
Dan saudara-saudara, orang-orang yang merawat kita, yang berada di rumah sakit, yang memaparkan diri mereka, walaupun dijaga sedemikian rupa, kita sudah tahu korbannya cukup banyak, saudara-saudara, ratusan dokter. Bahkan kalau saudara membaca dari apa yang telah dikabarkan di media elektronik, saudara-saudara sudah tahu ya bahwa sampai tanggal minggu lalu ada sekitar 530 dokter di luar dari tenaga kesehatan yang telah meninggal dunia menjadi korban dari COVID-19 di negeri kita. Saudara-saudara, siapakah sesama manusia? Dan bisakah kita berkata bahwa kita tidak perlu memikirkan orang-orang ini? Kita tidak perlu mendoakan mereka? Kita tidak perlu berterima kasih kepada mereka? Saudara-saudara, siapakah sesama manusia? Hanya karena mereka agamanya beda sama kita? Padahal pada waktu mereka melihat orang-orang tergeletak, mereka tidak lihat yang ini Kristen, yang ini Islam, yang ini Buddha, yang ini Hindu. Mereka perlakukan sama, dilayani. Saudara-saudara, bagi orang yang sakit, siapakah sesama manusia? Saudara-saudara, para perawat dan dokter yang harus kita doakan dan harus kita berterima kasih kepada mereka. Kita ingat saudara-saudara, kalau kita bisa mendoakan mereka dan bisa bersikap baik, ya. Salah satu yang barangkali orang katakan, caranya Anda berterima kasih kepada dokter dan perawat pada masa pandemi ini adalah dengan menjaga agar diri Anda dan saya tidak terpapar. Saudara-saudara, caranya begitu katanya. Memang betul juga. Dan saudara-saudara, kita juga sadar bahwa satu kali ya, kita juga butuh orang lain. Dan ada the golden rule yang harus kita pegang, saudara-saudara, bahwa kalau kita memperlakukan orang, pikirkanlah apa yang saudara bayangkan orang akan lakukan kepada saudara. Kalau kamu tidak mau orang lakukan kepada kamu sesuatu, jangan lakukan kepada orang lain. Bukankah Yesus mengatakan, saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat yang ke-12 yang berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin, saudara-saudara. Begitulah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kita tidak lagi bisa mengatakan sepanjang saya aman. Buat apa memikirkan tentang orang lain? Saudara-saudara, jauh sekali dari konteks yang Yesus ajarkan kepada kita. Hidup pengorbanan, memperhatikan orang, saudara-saudara. Dan Yesus bertanya kepada kita hari ini, siapakah sesama manusia? Mengasihi sesama manusia siapa? Kalau mengasihi korban yang berada di rumah sakit yang kita doakan, tapi berapa banyak kita rela untuk mendoakan para dokter dan tenaga kesehatan lainnya, saudara-saudara, walaupun berbeda agama. Siapakah sesama manusia bagi orang-orang yang berada di rumah sakit? Saudara-saudara, pertanyaan penting harus kita jawab. Yang terakhir, saudara-saudara, yaitu kalau pikiran datang, ternyata keadaan ini nyaman untuk saya, dan untuk apa diubah lagi? Seperti saya katakan tadi, saudara-saudara, di awal. Kalau kita sekarang ini doa nih, kita doa nih ya, Tuhan, kami berdoa supaya pandemi akan berlalu dengan cepat. Coba pikirkan baik-baik nih ya. Kalau betul-betul pandemi ini tiba-tiba hilang lenyap. Pertanyaannya, nih besok nih Senin nih tiba-tiba semua lenyap nih. Hari Minggu depan saudara kan kalau disuruh datang nggak? Belum tentu. Mungkin saudara akan berkata, ya udah biasa bangun jam 9 sekarang. Ya tiba-tiba harus bangun pagi. Ke gereja lagi pada hari Minggu, kumpul lagi sama orang, belum tentu juga ya, dia sehat dan seterusnya, mulai pikiran macam-macam. Saudara-saudara, kita berdoa supaya hujan turun, ya. KKR diadakan di sebuah kampung yang mengundang ratusan orang karena musim kemarau, dan hamba Tuhan memimpin doa ya, supaya Tuhan akan mengirimkan hujan. Besoknya diadakan doa lagi. Tapi saudara tahu ketika diadakan doa lagi, hamba Tuhan itu kemudian bertanya kepada ratusan orang yang hadir. Berapa banyak di antara kita yang membawa payung? Gak ada satupun yang membawa payung. Lalu hamba Tuhan ini berkata, bagaimana Tuhan mau menjawab doa kalau kita minta hujan tapi gak ada seorang pun yang bawa payung? Saudara-saudara, kita lihat ya, kadang-kadang yang kita minta gak cocok dengan yang kita lakukan.
Nah kalau misalnya pandemi ini benar-benar sudah berlalu, saudara siap apa enggak? Jangan-jangan kita sudah masuk kepada yang kita sebut sebagai convenience mentality, mentalitas kenyamanan. Ya, nggak mau diganggu lagi. Ya, sudah kita mengalami ketakutan, sudah terlanjur nyaman, dan sekarang kita minta dimengerti. Saudara-saudara, lihatlah bagaimana kesulitan yang bakal terjadi kalau misalnya Tuhan betul-betul rubah keadaan ini. Ya, belum tentu kita ini siap, saudara-saudara. Jangan sampai kita masuk kepada jebakan-jebakan ini dan akhirnya ketika Tuhan betul-betul menjawab doa sama seperti vaksin. Saudara-saudara, bagaimana mungkin di dalam dunia yang hanya punya satu jawaban sebagai pemberian Tuhan bagi manusia itu vaksin. Orang mengatakan di dalam teori konspirasi bahwa semua ini terjadi oleh karena pabrik vaksin yang berebut dan seterusnya direncanakan pada tahun berapa, 10 tahun, 12 tahun yang lalu dan seterusnya. Saudara-saudara, jangan habiskan waktu untuk membicarakan tentang konspirasi begitu oleh karena faktanya di depan kita, kalau orang tidak divaksin, keterpaparannya, keparahannya itu akan tinggi sekali dan bisa menyebabkan kematian. Sampai kepada detik ini masih ada orang yang ragu-ragu dan membutuhkan tuntunan dan meyakinkan ya apakah vaksin diperlukan atau tidak. Saudara-saudara, saya berdoa agar semoga kita memiliki akal sehat yang baik dalam situasi begini. Jangan sampai saudara-saudara bahwa kita berdoa supaya Tuhan akan tolong kita setelah dikasih vaksin, dibukakan jalan, 12 tahun vaksin dipres jadi hanya beberapa bulan atau mungkin hanya 1 tahun saja, itu pun masih diragu-ragukan. Saudara-saudara, apa yang kita harapkan? Apakah cara lain mesti Tuhan lakukan? Padahal yang sudah jelas diberikan oleh Tuhan, kita nggak mau terima. Saudara-saudara, jangan sampai kita masuk kepada jebakan-jebakan yang membuat kita dirugikan di dalam kerajaan Tuhan. Dan jangan sampai juga saudara-saudara ketika Tuhan telah menyelesaikan semua pekerjaan yang ajaib untuk menolong kita melewati pandemi ini. Dan setelah semua itu berlalu, kita sudah terlalu nyaman dan tidak mau diganggu. Saudara-saudara, tetap ya di dalam hati dan pikiran kita berdoa, Tuhan tolong saya. Sekarang saya menikmati kenyamanan, memang gampang segala sesuatunya. Tetapi saya tidak mau sampai ini nantinya akan betul-betul mengganggu persekutuan saya dengan Tuhan dan persekutuan saya dengan sesama. Saudara-saudara, gereja kita sampai hari ini memikirkan yang terbaik bagi kita, itu sebabnya kita ikutin ya untuk melaksanakan dengan recording, dengan live streaming kita adakan supaya kita tenang. Tetapi kalau sudah tiba waktunya kami berdoa agar hati saudara tidak masuk kepada jebakan convenience mentality, mentalitas kenyamanan. Saudara akan tetap memiliki komitmen yang baik kepada Tuhan. Bukan berarti bahwa komitmen yang baik hanya bisa ditunjukkan melalui hadir di dalam sebuah gereja. Tapi saudara tahu bahwa ada hal-hal yang tidak mungkin saudara-saudara dilakukan 100% secara online, tidak bisa. Ya, apakah kita bisa betul-betul merasakan saling menguatkan satu dengan yang lainnya tanpa harus bertemu? Pada kondisi-kondisi tertentu bisa. Tetapi secara normal saudara-saudara dibutuhkan seperti apa yang terjadi di dalam kisah para rasul. Dan kita berdoa supaya Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa supaya anak-anak-Mu akan memperoleh pengertian dari hal-hal yang telah disampaikan ini. Dan Tuhan, kadang-kadang pikiran kami, hati kami dipenuhi dengan banyak sekali pertimbangan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya di level kami pribadi kami bisa lakukan sesuatu, di level gereja kami bisa lakukan sesuatu, walaupun persoalan ini adalah persoalan yang sangat besar. Dan Tuhan, pikiran tentang sepanjang kami aman, kami tidak perlu merepotkan diri untuk memikirkan orang lain. Tuhan, singkirkanlah semua pikiran itu, supaya kami betul-betul mengikuti ajaran Kristus. Dan jikalau Tuhan satu kali betul-betul membuat keadaan kami bisa membuat kami kembali berkumpul bersama-sama,
Tuhan, ingatkan kami agar kami tidak masuk sekarang ini membiasakan di dalam jebakan-jebakan yang bisa membahayakan hidup kerohanian kami ke depan. Segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami secara online sangat memberkati kami. Tetapi ketika tiba masanya Tuhan, kami juga berdoa supaya ada unsur-unsur yang tidak mungkin kami tinggalkan, kumpul bersama-sama, saling menguatkan, saling mendoakan. Tuhan Yesus, berkatilah momen yang akan datang itu pada satu kali. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dan Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hati kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan menuntun hati setiap orang. Angkatlah semua kerisauan hati, ganti dengan ketenteraman. Dan biarlah anak-anak-Mu bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Dan Tuhan Yesus bisa merasakan kehadiran Tuhan sekalipun kami pada masa-masa ini belum bisa berjumpa secara onsite. Terima kasih ya Bapa, berkat-Mu bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Budi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita belajar beberapa hal penting yang saya percaya memberkati hati kita mengenai mentalitas kenyamanan. Kita berdoa supaya kita terus dapat belajar membatasi kenyamanan kita, supaya kita dapat berubah lagi jika keadaan ke depan akan berubah. Baiklah, kita akan melihat beberapa tayangan mengenai kegiatan sepekan kita. Besok, Winning for the Battle diliburkan, berhubung Bapak Gembala kita akan menyampaikan renungan firman Tuhan di dalam acara perpisahan Rektor Sati. Jikalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu dapat join di dalam acara tersebut, link akan diberikan. Hari Selasa kita ada acara Zoom Prayer jam 7 malam. Dan kemudian hari Rabu seperti biasa kita ada doa pagi, lobby chat dibuka jam 4.30. Hari Kamis kita ada acara podcast baik yang disiarkan lewat channel YouTube GC ACWS Kelapa Gading. Dan malamnya jam 8 malam ada Menara Doa. Hari Jumat kita tidak ada acara dan kemudian kita ketemu lagi hari Sabtu di doa pagi, lobby chat dibuka jam 4.30. Di layar Bapak Ibu tertera nomor call center kita. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor call center kita jika ada keperluan atau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan maupun yang ingin didoakan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di Church Online maupun yang ada di YouTube, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Engkaulah yang terus akan memberkati hati kami. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan bukakan jalan, Tuhan bukakan pintu berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di layar Bapak Ibu tertera QR Code, Bapak Ibu dapat memberikan dengan sukacita. God bless. Puji Tuhan saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara telah bergabung bersama-sama dengan kami pada hari ini. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita saudara-saudara. Dan sekali lagi kami mengajak saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama di dalam berbagai kegiatan kami sepanjang minggu ini, baik via Zoom, Church Online maupun juga di YouTube. Dan saudara-saudara, sebagaimana sudah diumumkan bahwa besok Senin, maka kita akan bergabung bersama-sama di dalam acara yang lain.
Dan acara yang kita sebut sebagai Winning the Battle yang akan kita tunda dulu, kita gabung dengan acara yang lain untuk khusus untuk hari Senin. Saudara-saudara, biarlah kita semua sekali lagi bisa merasakan manfaat yang besar yang melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Dan saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di kolom chat atau yang ada di deskripsi video di YouTube. Puji Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita hari ini dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetaplah semangat di dalam masa-masa keterbatasan ini, dan tetaplah jadi berkat. Ingat bahwa kita akan menang melewati semua ini. God bless. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, you're altogether worthy, altogether wonderful.